Di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa ilmuwan yang menemukan sebuah pesawat tua yang membeku di bagian kutub utara. Setelah memasuki pesawat tersebut, para ilmuwan ini dikejutkan dengan penemuan yang selama ini mereka cari, sebuah perisai milik Kapten Amerika yang telah hilang selama 70 tahun. Scene film berpindah di tahun 1942 di kota Tonsberg, Norwegia, yang saat itu telah dikuasai oleh tentara Nazi. Seorang jenderal Nazi yang bernama Johann Schmidt mendatangi sebuah tempat yang ia curigai untuk menyimpan sebuah benda keramat yang disebut Tesseract. Saat Johann menjebol abis dinding tempat itu, seorang pria tewas terhimpit reruntuhan tembok karena ulah si Johann. Sedangkan kakek-kakek tua yang menjaga tempat itu selamat. Johann Schmidt menanyakan Tesseract itu kepada kakek, namun ia menyembunyikannya dari Johann. Akan tetapi seorang Johann Schmidt tidak bisa ditipu, karena pada akhirnya dia bisa menemukan Tesseract yang tersimpan di dalam dinding kuno dengan hiasan bermotif pohon dunia yang disebut Yggdrasil. Setelah mendapatkan yang diinginkannya, Johann membunuh si kakek tua itu. Satu tahun kemudian, yaitu di tahun 1943, kita diperlihatkan di sebuah akademi militer seorang pria kurus, pendek dan berpenyakitan bernama Steve Rogers. Saat itu ia ingin masuk anggota militer. Diketahui ayah Roger telah meninggal saat bertugas di Infanteri 107. Sedangkan ibunya bekerja sebagai perawat di sebuah klinik TBC, juga meninggal karena tertular penyakit. Walaupun keinginan Steve yang ingin menjadi anggota militer sangat kuat, namun ia memiliki riwayat penyakit yang membuat dirinya ditolak menjadi anggota militer. Steve pun galau dan pergi ke bioskop untuk menonton film dokumentari tentang perjuangan para militer yang sedang berjuang melawan pasukan Nazi. Lagi fokus-fokusnya menonton, seorang pria di depannya selalu berisik dan mengganggu penonton lainnya termasuk Steve. Steve yang merasa terganggu menegur pria itu. Lalu pria itu mengajak Steve keluar ruangan. Beruntung teman Steve datang membantu, yaitu Bucky Barnes. Dia memberitahu Steve bahwa ia baru-baru ini telah lulus anggota militer dengan pangkat sersan dalam Infanteri 107. Bucky kemudian mengajak Steve bersenang-senang karena hari ini merupakan hari terakhirnya di kota itu sebelum ia dikirim ke Inggris. Singkat cerita, malam harinya mereka pergi ke sebuah pameran masa depan yang diadakan oleh Stark Industries yang saat itu masih dipimpin oleh Howard Stark, ayah dari Tony Stark. Di sini diperlihatkan saat Howard Stark melakukan aksi dengan mobil melayang di udara. Namun aksinya mengalami kegagalan. Pada saat melihat pertunjukan, Steve melihat pendaftaran militer dan ingin sekali lagi mendaftarkan dirinya karena memang hal inilah yang dicita-citakan Steve sejak lama, berperang melawan Nazi dan melindungi negara. Bucky sebagai sahabat Steve mencoba mengingatkan bahwa banyak pekerjaan lain selain menjadi seorang militer, karena mengingat kondisi fisik Steve yang memprihatinkan yang mana jika menjadi seorang militer mungkin saja dirinya tidak akan selamat turun di medan perang. Tanpa sengaja saat mereka berbicara, percakapan mereka didengar oleh seorang ilmuwan yang bernama Dr. Abraham Erskine. Pada saat Steve berada di ruangan pemeriksaan, ia didatangi oleh Dr. Abraham yang memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari Strategic Scientific Reserve, sebuah divisi ilmiah milik pemerintah Amerika. Dr. Abraham juga mengetahui tentang kebohongan-kebohongan dari mana Steve berasal yang telah dilakukan sebanyak 5 kali di 5 lokasi yang berbeda saat tes anggota militer. Hal itu memang Steve lakukan untuk bisa masuk ke dalam anggota militer. Namun yang membuat Dr. Abraham tertarik pada Steve, dalam 5 kali percobaan yang dilakukan oleh Steve yang mana hal ini membuktikan bahwa Steve bukan tipe orang yang mudah menyerah. Pada akhirnya Steve mengaku bahwa dirinya berasal dari Brooklyn setelah Dr. Abraham memberinya satu kesempatan. Sementara itu di markas Hydra, sebuah divisi ilmiah milik Nazi yang juga dikepalai oleh Jenderal Johann Schmidt, ia mencoba mengekstrak kekuatan yang tersimpan dalam Tesseract, dengan bantuan alat yang diciptakan oleh Dr. Arnim Zola. Hydra pun berhasil mendapatkan sumber energi tanpa batas yang akan mereka gunakan untuk menciptakan senjata paling mematikan. 60. Scene berpindah di mana Steve telah bergabung dengan pasukan khusus yang sedang mengikuti beberapa pelatihan sebelum akhirnya dipilih menjadi prajurit super untuk pertama kalinya. Divisi ini diawasi oleh Peggy Carter dan Kolonel Phillips yang awalnya meremehkan fisik Steve, karena melihat postur tubuhnya yang sangat mengenaskan.
Walaupun untuk stamina dan otot Steve tidak kalah dengan prajurit lainnya. Namun urusan taktik menggunakan akal, Steve adalah juaranya. Our goal is to create the best army in history. We'll choose that man. He will be the first. Kemudian tibalah hari pemilihan di mana Dr. Erskine memilih Steve sebagai percobaan. Namun Kolonel Phillips sempat meragukan hal tersebut. Karena proyek ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan dana yang tidak murah dan Kolonel Phillips menyarankan untuk memilih tentara lain. Kolonel Phillips kemudian melakukan tes dengan melemparkan granat palsu, yang tanpa diduga semua prajurit berlari menyelamatkan diri. Namun tidak dengan Steve yang justru mengorbankan dirinya untuk mencoba meredam ledakan walaupun dirinya akan menjadi korban ledakan dari bom tersebut. Malam harinya Dr. Erskine mendatangi Steve dan ingin bercerita masa lalu, di mana dirinya yang pernah bertemu dengan Johann Schmidt, setelah kabar mengenai serum buatannya tersebar sampai ke tentara Nazi. Awalnya Dr. Erskine menolak untuk memberikan serum tersebut, karena sebenarnya serum itu belum siap untuk digunakan. Namun Johann Schmidt sangat berambisi dengan kekuatan dan di bawah ancaman, Dr. Erskine pun memberikan serum tersebut, yang mana serum tersebut akan membuat pemakainya menjadi lebih baik, bagi orang yang baik, dan akan menjadi buruk jika digunakan oleh orang yang tidak tepat. Untuk itulah Dr. Erskine memilih Steve, karena orang kuat yang mengenal kekuatan seumur hidup tidak akan menghargainya. Namun orang yang lemah akan tahu nilai dari kekuatan. Dr. Erskine juga meminta Steve untuk berjanji, apapun yang terjadi berikutnya tetaplah menjadi diri sendiri. Bukan sebagai tentara sempurna melainkan menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu di markas Hydra, Johann Schmidt mengetahui percobaan Dr. Erskine akan kembali dilakukan, kemudian mengutus Dr. Zola untuk mengirimkan seorang agen demi membunuh Dr. Erskine jika proses percobaan tersebut berhasil dilakukan, karena Johann Schmidt khawatir Amerika akan memiliki banyak sekali prajurit super untuk kedepannya. Keesokan harinya Steve pun berangkat dengan didampingi oleh agen Carter, di mana Steve juga menceritakan tempat di mana dirinya pernah diajar oleh orang lain. Tak berapa lama, mereka akhirnya sampai di toko antik Brooklyn, yang mana di dalamnya terdapat fasilitas percobaan rahasia milik SSR. Di tempat ini juga terdapat beberapa petinggi militer yang akan menyaksikan proses percobaan tersebut, dan dengan bantuan dari teknologi Howard Stark serta serum khusus yang diciptakan oleh Dr. Abraham Erskine, mereka pun memulai percobaan tersebut. Comfortable? Mr. Stark, how are your levels? To peace. Serum infusion, beginning in 5. We will proceed. 20%. Percobaan itu pun berhasil merubah Steve yang tadinya berbadan kurus kini menjadi kekar dan berotot. Akan tetapi keberhasilan mereka dihancurkan oleh agen Nazi yang meledakkan sebagian markas tersebut serta mengambil serum yang tersisa. Kemudian agen tersebut berusaha melarikan diri setelah menembak Dr. Erskine, lalu Steve yang kini telah memiliki kekuatan super mengejar agen tersebut. Saat dalam pengejaran, agen tersebut sempat menyandra anak laki-laki dan melempar anak itu ke dalam air. Kemudian agen tersebut melarikan diri menggunakan kapal selam yang telah dipersiapkannya. Steve terus mengejarnya dengan berenang dan berhasil menangkap agen tersebut dan melemparnya ke daratan. Namun serum yang dipegang agen tersebut terlempar dan pecah. Belum sempat diinterogasi Steve, agen itu melakukan bunuh diri dengan meminum racun yang telah dipersiapkannya dari awal. Sementara itu Johann Schmidt didatangi oleh petinggi Nazi atas utusan dari Hitler, karena selama ini Hydra tidak menyuplai apapun ke markas Nazi, dan diketahui bahwa Hydra melakukan beberapa penyerangan tanpa izin dari Hitler. Untuk itu Hitler berniat untuk memberhentikan Johann Schmidt. Mendengar hal tersebut Schmidt pun menunjukkan senjata penghancur yang berhasil diciptakan oleh Hydra kepada petinggi Nazi ini, bahwa diketahui Hydra juga akan menyerang Berlin yang mana lokasi tersebut adalah markas utama dari Nazi. Karena ketahuan Schmidt menyerang petinggi Nazi tersebut.
Venus on this map. Hail Hydra. Scene berpindah lagi ke markas militer, di mana Kolonel Phillips mendapat perintah dari Presiden untuk mengaktifkan kembali SSR dan menugaskan Agent Carter dan juga Howard Stark untuk berangkat ke London demi memerangi Hydra. Mendengarkan hal tersebut, Steve pun ingin ikut berperang, namun permintaan itu ditolak oleh Kolonel Phillips. Karena mengingat Steve adalah hasil dari eksperimen yang seharusnya tetap berada di dalam laboratorium. Kemudian seorang komite mendekati Steve dan sambil bercerita tentang berita yang sedang beredar, di mana aksi dari Steve yang menghentikan agen Nazi beberapa waktu lalu, yang mana hal itu membuat semakin banyak pria yang ingin menjadi seorang militer. Karena nama Steve sudah dikenal banyak kalangan, akhirnya Steve ditugaskan untuk tampil di acara televisi dan bayarannya akan digunakan untuk menyuplai amunisi bagi anggota militer yang sedang berperang. Dengan ketenarannya semakin naik ke permukaan, lama-kelamaan Steve pun diberi julukan sebagai Kapten Amerika dengan memakai kostum dan topeng di wajahnya. Walaupun Kapten Amerika banyak digemari dari kalangan anak-anak dan wanita, namun tidak bagi anggota militer, mereka malah mengejek Steve dan melempari Steve yang sedang berbicara. Kemudian Steve dikejutkan dengan kehadiran Agent Carter, yang mana Agent Carter yang memang sengaja menemui Steve yang berada di barak infanteri 107. Di sini diketahui bahwa sebagian anggotanya ditahan oleh Hydra dan sebagian lagi masih menghilang, yang mana divisi tersebut adalah divisi yang diikuti oleh sahabatnya yaitu Bucky Barnes. Steve kemudian mendatangi Kolonel Phillips untuk mengetahui dan mencari informasi tentang Bucky Barnes. Kemudian Kolonel Phillips menjawab bahwa Bucky Barnes sudah meninggal. Di sini Steve juga mengkhawatirkan nasib anggota militer yang disandra. Kemudian Steve juga menanyakan tentang adakah misi penyelamatan yang dilakukan. Namun Kolonel Phillips justru meremehkan Steve dan hanya menganggap itu angin lalu saja. Steve. Karena tidak bisa berdiam diri saja, Steve pun kemudian berangkat ke lokasi untuk menyelamatkan anggota militer yang disandra serta harapan menemukan Bucky sahabatnya tanpa memiliki persetujuan dari Kolonel Phillips. Awalnya Agent Carter melarang Steve untuk pergi, namun setelah melihat tekad kuat dari Steve, Agent Carter pun meminta bantuan Howard Stark untuk menerbangkan Steve ke tempat di mana sandra infanteri 107 berada. Di tengah perjalanan pesawat mereka mendapatkan serangan yang memaksa Steve untuk terjun dari pesawat. Setelah mendarat, Steve akan masuk ke markas Hydra dengan bersembunyi dan penuh hati-hati. Steve juga berhasil mendapatkan senjata milik Hydra yang berisikan energi Tesseract. Steve terus menelusuri markas Hydra yang pada akhirnya Steve menemukan di mana para sandera berada. Setelah membebaskan para sandera, Steve juga menerima informasi dari mereka bahwa ada ruang isolasi, yang mana dari ruang tersebut tidak ada satupun yang pernah kembali. Steve tidak menemukan akan keberadaan Bucky Barnes di sana dan memastikan ruang isolasi tersebut. Sedangkan para sandera yang dibebaskan melakukan penyerangan terhadap tentara Hydra. Johan Smith yang mengetahui pasukannya kalah, akan mengaktifkan bom waktu dan Dr. Zola kemudian mengambil file-file penting yang akan dibawa untuk melarikan diri. Di sini Dr. Zola sempat bertemu dengan Steve. Namun Steve lebih memilih untuk masuk ke ruang isolasi yang pada akhirnya Steve menemukan sahabatnya Bucky Barnes yang masih hidup. Setelah Steve membawa Bucky keluar dari ruangan itu, kemudian bom Johan Smith pun meledak dan mereka saat mau keluar sempat bertemu dengan Johan Smith dan Dr. Zola. Oh, Dr. Aspen managed it after all. Setelah perkelahian kecil dan menunjukkan wujud aslinya yang kini menjadi Red Skull, Johan dan Dr. Zola melarikan diri, begitu juga dengan Steve dan Bucky yang bergegas mencari jalan keluar. Sementara itu di barak militer, Kolonel Phillips sedang mempersiapkan surat pernyataan untuk Steve Rogers yang dianggap telah meninggal dalam perang. Karena menurut beberapa pesawat pengintai yang dikirim,
mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda pergerakan di markas Hydra. Kemudian Kolonel Phillips menyalahkan Agen Carter tentang kehilangan Steve Rogers yang telah sengaja membantu Steve untuk pergi. Akan tetapi, mereka kemudian dikejutkan dengan kedatangan Steve dan para tentara yang berhasil diselamatkan, sekaligus membawa beberapa alat tempur yang berhasil diambil dari markas Hydra. Dengan keberhasilan tersebut, Steve semakin dipercaya oleh Kolonel Phillips yang kemudian mulai mengatur rencana untuk menyerang beberapa markas Hydra yang lokasinya telah diketahui Steve dari markas Hydra sebelumnya. Steve kemudian memilih dan membentuk tim yang terdiri dari orang-orang baik yang dipilih langsung olehnya termasuk Bucky Barnes yang akan berjuang bersamanya. Tidak berselang lama, kemudian Agen Carter mendatangi Steve untuk memberi informasi mengenai beberapa peralatan yang telah disiapkan oleh Howard Stark. Keesokan harinya Steve mendatangi markas Howard Stark, yang mana Howard Stark menunjukkan beberapa peralatan dan juga kostum yang akan digunakan oleh Steve. Ketika Steve memilih sebuah perisai, Steve tertarik dengan perisai yang berbentuk bulat yang dibuat dari logam langka yang disebut vibranium. Dan tibalah waktunya Steve dan anggota militer lainnya untuk menghancurkan markas-markas Hydra yang tersisa yang semuanya berakhir dengan kemenangan. Dengan kabar markas-markasnya dihancurkan, Johan Smith menjadi marah besar dan memerintahkan Dr. Zola untuk menyelesaikan tugasnya yaitu mempersiapkan senjata penghancur massal yang akan dijatuhkan ke beberapa kota dan hampir setengah dunia akan dihancurkan oleh Johan Smith. Karena pengaruhnya cukup besar di Hydra, Dr. Zola menjadi incaran Amerika, yang kemudian Steve dan anggotanya ditugaskan untuk menangkap Dr. Zola. Saat itu Dr. Zola sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Kemudian Steve dan anggota lainnya termasuk Bucky Barnes menyelinap masuk ke kereta tersebut. Dalam misi tersebut Steve harus kehilangan sahabat terbaiknya yaitu Bucky Barnes. Lalu akhirnya Dr. Zola pun berhasil ditangkap dan diinterogasi oleh Kolonel Phillips. Dalam intrigasi tersebut diketahui bahwa Johan Smith berniat akan menghancurkan setengah dunia. Kemudian Agen Carter mendatangi Steve, yang aman Steve sedang menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Bucky Barnes. Scene berpindah di markas militer, yang mana sedang diadakannya rapat untuk penyerangan Hydra yang akan dilakukan dalam waktu 24 jam lagi, dan penyerangan akan mulai dilakukan di markas terakhir Hydra yang berada di pegunungan Alpen. Steve pun memilih untuk melakukan penyerangan dari arah pintu depan sendirian. Akhirnya Steve pun dikepung dan tertangkap. Kemudian Steve dihadapkan kepada Johan Smith dan ternyata ini semua memang direncanakan oleh mereka. Saking kesalnya Smith lalu memukul Steve karena Steve telah mengacaukan rencananya. Tak berapa lama, anggota tim Steve menerobos masuk markas tersebut dan membantu Steve. Penyerangan itu pun membuahkan hasil, yang mana pasukan Hydra berhasil dikalahkan. Akan tetapi Smith berhasil melarikan diri dengan membawa senjata penghancur massal dan Tesseract menggunakan pesawatnya. Beruntung Kolonel Phillips dan Agen Carter datang membantu dengan mobil super cepat yang membawa Steve mendekati pesawat tersebut, dan Steve pun berhasil melompat dan memasuki pesawat Johan Smith. Di dalam pesawat Steve melihat beberapa pesawat yang berisi bom,
yang mana pesawat ini akan digunakan untuk menghancurkan beberapa kota. Steve dengan sekuat tenaga akan menghentikan peluncuran pesawat bom tersebut dan bertarung kembali melawan Johann Schmidt atau Red Skull. You don't give up, do you? Nope. Akibat dari perkelahian mereka, banyak sisi pesawat yang mengalami kerusakan dan akhir dari perkelahian mereka ketika Smith menyentuh dari Tesseract yang membuat dirinya lenyap. Tesseract itu kemudian jatuh menembus lantai pesawat. Sedangkan Steve mencoba mengendalikan pesawat tersebut dan menghubungi bagian bandara yang mana di sana telah ada Agent Carter. Carter akan meminta bantuan Howard Stark untuk pendaratannya, namun Steve tidak bisa karena pesawatnya menuju New York dan tak ada waktu lagi. Steve akan melakukan pendaratan pesawat tersebut di daerah Kutub Utara dan tentu saja nyawanya menjadi taruhan melakukan pendaratan ini. Gonna need a rain check on that dance. All right. I'd hate to step on your... Steve. Keberhasilan Steve mengalahkan Hydra membuat seluruh dunia bangga kepada Steve yang telah mengorbankan dirinya demi negara. Steve kemudian selalu dikenang sebagai Kapten Amerika, sedangkan Howard Stark berhasil menemukan Tesseract yang nantinya digunakan sebagai bahan teknologi. Peggy sangat terpukul dengan kepergian Steve. Ia masih menyimpan kenangan berkas dan foto Steve waktu masih kurus dahulu. Di akhir film kita diperlihatkan di mana Steve terbangun dari tidurnya selama 70 tahun di sebuah rumah sakit. Steve merasa ada yang aneh ketika mendengar siaran radio di era tahun 1940-an dan lebih aneh lagi ketika seorang perawat yang mirip dengan Peggy masuk ke ruangannya. Steve mencoba kabur setelah dua prajurit masuk dan menembus dinding yang mengarah pada markas SHIELD. Steve keluar ruangan yang pada waktu itu telah di tahun 2011 dengan keramaian dan hiruk-pikuk kota. Steve kemudian dihentikan oleh Nick Fury dan memberitahu Steve kalau dia telah tertidur selama 70 tahun. You've been asleep, Cap, for almost 70 years. You gonna be okay? Yeah, I just... Dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film Captain America The First Avengers yang kita saksikan dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan Mimin undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.